Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis silabus, Prota, Promes, dan RPP. Perkenalkan, saya Siti Aisyah Al-Alin dengan NIM 1262052132333 dari kelas PGMI 4D. Beli cindera mata tak boleh asal. Halo semua, salam kenal. Dengan dosen pengampu Ibu Maftuka MPD. Let's get to the list. Yang pertama ada silabus. Di sini sekolah MI Tupuk menggunakan kurikulum 13. Jadi, acuannya untuk komponen silabusnya harus sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar komponen silabus. Ada 10. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Yang kedua, identitas sekolah. Yang ketiga, kompetensi inti atau KI. Yang keempat, kompetensi dasar atau KD. Yang kelima, tema. Yang keenam, materi pokok. Yang ketujuh, kegiatan pembelajaran. Yang kedelapan, penilaian. Yang kesembilan, alokasi waktu. Dan yang kesepuluh adalah sumber belajar. Sebelum masuk ke analisis, kita review dulu ya mengenai pengertian silabus. Silabus adalah sebuah rencana pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis dan memuat komponen-komponen yang saling berkaitan satu sama lain dalam memenuhi kompetensi dasar. Jadi, silabus itu ada komponennya. Untuk komponen-komponen silabus ini ada seperti satuan pendidikan. Ini satuan pendidikannya sudah lengkap. Terus mata pelajarannya, kelasnya, semester, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar harus sesuai dengan Permendikbud dan kurikulum. Jadi kita lihat ya, ini sudah sesuai untuk silabusnya. Namun, untuk indikator ini bisa dipindahkan di dekat penilaian agar lebih efektif untuk membuat soal. Silabus yang telah saya analisis di MI Tumpuk ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya sudah sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 karena komponennya sudah lengkap, dan kekurangannya format untuk silabus terlalu pakem dan kurang modifikasi sehingga kurang efektif. Solusinya adalah perlu modifikasi bagian kolom pada tabel silabus. Sebagai contoh, untuk kolom indikator bisa diletakkan bersebelahan dengan penilaian. Tujuannya agar guru mata pelajaran bisa mengefektifkan dalam pembuatan soal dan disesuaikan dengan kompetensi dasar. Next ada Prota atau program tahunan. Jadi sebelum kita melakukan analisis, kita sedikit review mengenai pengertian Prota. Prota adalah susunan alokasi waktu pembelajaran selama 1 tahun untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jadi, untuk melakukan analisis Prota harus mengetahui komponen Prota itu sendiri. Untuk komponen di luar tabel, ini ada identitas satuan pendidikan, terus ada identitas mata pelajarannya, ada kelasnya, ada juga tahun pelajarannya. Dan kita scroll ke bawah dulu ya untuk melihat gimana kolom-kolomnya. Baik, ini Protanya ini kurang efektif menurut saya. Jadi, untuk komponen pada tabel, harusnya itu menambahkan komponen untuk semester, juga kompetensi inti dan kompetensi dasar, karena yang ingin dicapai kan kompetensi inti dan kompetensi dasar, sama mata pelajaran dan juga alokasi waktu. Sedangkan untuk indikatornya bisa dicantumkan pada RPP.
Selanjutnya, ini pada Prota ini kan setelah di-scroll ke bawah tadi kan nampak jelas ya antara kompetensi dasar semester 1 dan semester 2-nya itu masih tercampur. Jadi, saran saya seperti yang telah saya katakan sebelumnya, perlu adanya pemisahan antara kompetensi dasar semester 1 dan kompetensi dasar semester 2 serta penambahan kolom semester tadi, juga kompetensi intinya yang ingin dicapai. Untuk Prota di MI tumpuk juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, komponen selain di dalam tabel seperti identitas satuan pendidikan, identitas mata pelajaran, jenjang pendidikan dan tahun pelajaran sudah sesuai dengan standar yang ada. Kekurangannya tidak mencantumkan kolom untuk semester dan kolom untuk kompetensi inti pada tabel Prota. Akibatnya, ketika melihat Prota, komponen kompetensi dasar yang sudah ada itu antara semester 1 dan semester 2 sulit untuk dibedakan. Solusinya adalah komponen pada pembuatan tabel Prota harus mencakup kolom semester, kolom kompetensi inti, kolom kompetensi dasar, dan kolom alokasi waktu. Next ada PROMES yaitu program semester. Sebelum kita memulai analisis program semester, kita review dulu mengenai arti dari program semester. Program semester adalah bentuk penjabaran dari Prota yang memuat gambaran pembelajaran dan pencapaian yang ingin diraih selama satu semester. Jadi, kita sebelum analisis itu harus tahu komponennya dulu. Komponen Prota seperti identitasnya sekolah itu harus dituliskan, tahunnya juga harus dituliskan. Terus mata pelajarannya juga sebagai identitas pertanyaan harus dituliskan. Terus di sini juga ada kekurangan. Saya lihat seharusnya di sini itu dituliskan nomor untuk KI dan KD serta sini penjabaran dari KI dan KD. Terus alokasi waktunya juga sudah betul, kolomnya saja. Dan kita lihat isinya. Untuk alokasi waktu seperti ini, jadi boleh seperti ini juga dibaca 18 jam pelajaran untuk kompetensi dasar mengenal dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya ini harus dihabiskan selama 18 jam mata pelajaran. Dan ini bawahnya 5 di sini itu untuk 5 pekan dan 2 jam mata pelajaran. Tapi kalau membuatnya seperti ini tidak sesuai dengan formatnya. Formatnya kalau dibuat seperti ini harusnya dituliskan untuk bulan Juli saja itu harus ada 10 kolom. Jadi diisikan dua untuk pekannya. Per pekannya itu 2 jam mata pelajaran. Jadi dibuat mendatar seperti ini. Landscape itu 10 kolom harusnya untuk bulan Juli saja. Tapi kalau formatnya seperti ini, jadi untuk alokasi waktunya itu diisikan angka pekan ya. Harusnya ditulis dengan 5 pekan dan di sini itu dituliskan untuk angka pekannya saja. Kita scroll ke bawah. Oh ya, juga ini. Di sini kita bisa lihat ya. Untuk bulan Agustus ini kan dikatakan efektif kalau seperti ini. Jadi ini tuh kurang sesuai. Umumnya kalau bulan Agustus itu kan merayakan hari besar nasional, hari besar kemerdekaan. Jadi hari-harinya, pekan-pekannya itu kurang efektif. Jadi harusnya di bawah
Ini di sini di bawahnya ulangan harian 1 itu ditambahkan cadangan seperti ini. Ini sudah saya perbaiki, sudah saya tambahkan cadangan. Di sini cadangan 1 pekan. 1 ini itu 1 jam pelajaran agar mengimbangi di bulan Agustus yang sudah terpakai. Kan kemungkinan pasti materi tidak tersampaikan secara menyeluruh dan juga mungkin saja ulangan hariannya juga tertunda. Jadi perlu ada tambahan cadangan. Pada promes yang telah saya analisis di MI Tumpuk, memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya, komponen selain pada tabel promes seperti nama satuan pendidikan, nama mata pelajaran, dan tahun pelajaran sudah sesuai dengan standar yang telah ada. Kekurangannya, pengisian angka pada tabel promes bagian kolom bulan seharusnya diisi dengan angka untuk pekan namun diisi dengan angka untuk jam pelajaran. Meskipun boleh juga, tapi tidak sesuai dengan format. Padahal formatnya di bulan itu harus diisi dengan angka. Dan kekurangan yang kedua yaitu kurang adanya alokasi waktu tambahan di bulan Agustus. Solusinya adalah pada kolom bulan Juli, bila ingin diisi dengan angka untuk jam pelajaran, bisa dibuatkan 10 kolom untuk 2 jam pelajaran kali 5 pekan. Dan untuk bulan-bulan berikutnya, selama 1 semester itu bisa dibuatkan lebih dari 4 kolom. Dan untuk solusi yang kedua ada ditambahkannya alokasi cadangan untuk ulangan harian atau tambahan penyampaian materi sebagai pengganti pekan yang telah dipakai di bulan Agustus untuk perayaan Hari Besar Nasional. Next, ada RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Selanjutnya kita akan menganalisis mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran. Sebelumnya kita review dulu mengenai pengertian RPP. RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 kali pertemuan atau bisa lebih, tapi umumnya untuk 1 pertemuan. Jadi RPP juga punya komponen layaknya seperti prota, promes, dan juga silabus. Di sini komponennya benar untuk identitas satuan pendidikannya dicantumkan, mata pelajaran atau temanya juga dicantumkan, kelas atau semesternya juga dicantumkan, materi pokoknya, alokasi waktu juga benar. Kita lihat dulu ya ke bawah. Nah, ya ini ada kekurangan. Jadi sebelum tujuan pembelajaran itu harusnya di sini pada bawahnya alokasi waktu itu ditambahkan kompetensi inti yang ingin dicapai. Selanjutnya baru pada tabel ini sudah benar seperti ini. Atau juga kompetensi intinya itu bisa dimasukkan dalam tabel ya. Dibuatkan tabel juga bisa. Terus kita cek ke bawah. Ya, kita perlu koreksi sedikit pada metode. Metode yang digunakan di sini kan simulasi percobaan, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Tapi pada kenyataannya, saat saya observasi, itu metode yang digunakan dominan metode ceramah saja. Dan yang lainnya itu kurang untuk simulasi dan percobaannya. Scroll ke bawah, media dan ya, juga untuk media pembelajarannya yang digunakan itu hanya berfokus pada cenderung lebih ke buku dan juga papan tulis saja. Jadi itu terkesan membosankan dan kurang menarik minat siswanya. Jadi siswa saat dijelaskan itu lebih cenderung mengobrol sendiri dan tidak memperhatikan gurunya. Jadi saya rasa untuk media pembelajarannya itu harus ditambahkan dengan memperhatikan karakteristik siswanya. Misalnya ditambahkan media pembelajaran berupa video, kan lebih menarik.
Selanjutnya untuk kegiatan pembelajarannya. Ya, untuk kegiatan pembelajarannya pada pendahuluan ini juga perlu dikoreksi. Harusnya ditambahkan ice breaking karena pada pelajaran SKI ini di MI Tumpu itu diletakkan pada jam terakhir. Jadi siswa itu udah pada nggak konsentrasi. Kalau dikasih ice breaking kan lebih konsentrasi. Untuk kegiatan intinya ini secara keseluruhan tidak bisa berjalan seperti sebagaimana yang dituliskan pada RPP ini. Jadi mungkin untuk alokasi waktunya itu yang perlu diperbaiki. Ya, kita lihat untuk lembar pengesahannya ini sudah betul, tapi saya rasa masih ada yang kurang. Untuk penilaiannya ini kan dijelaskan penilaiannya seperti spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan sudah sesuai dengan KI, tapi KI-nya tadi tidak dicantumkan. Dan di sini tidak ada lembar penilaian, hanya dituliskan pada kolom, tidak ada lembar penilaiannya. Harusnya di sini ada lembar penilaian dan juga ada rubrik penilaiannya, bagaimana melakukan penilaian pada lembar penilaian. Jadi ada rubriknya untuk menghitung. Baru setelah itu paling bawah itu ada lembar pengesahan ini. Ya, gitu saja analisis yang bisa saya lakukan. Pada RPP yang telah saya analis ini memiliki kekurangan. Kekurangannya yang pertama yaitu tidak mencantumkan kompetensi inti dan lembar rubrik penilaian. Yang kedua, penerapan RPP dengan hasil observasi kurang sesuai karena metode yang digunakan dominan metode ceramah. Padahal pada RPP dituliskan ada beberapa metode. Dan yang ketiga yaitu kurangnya manajemen waktu dan kurang inovasi pada media pembelajaran. Untuk solusinya yaitu menambahkan kolom untuk kompetensi inti, menambahkan lembar penilaian dan rubrik penilaiannya, menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Misalnya pada RPP MI Tumpuk kan dijelaskan ada metode ceramah, metode diskusi, tanya jawab, itu penerapannya harus sesuai. Dan manajemen waktu, karena mata pelajaran SKI di MI Tumpuk itu terletak di akhir, jadi untuk manajemen waktunya pada kegiatan pembelajarannya di awal pada pendahuluan itu perlu ditambahkan ice breaking agar anak-anak itu ada motivasi untuk belajar. Selanjutnya yaitu untuk media pembelajarannya itu harus dibuat sekreatif mungkin untuk menarik minat siswanya untuk belajar. Walking to the market by something. Thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.